Assalamualaikum semuanya. Welcome to YouTube channel Goy Elektro. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa nih klik tombol subscribe di bawah, like dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Goy Elektro. Semoga bermanfaat. Cekidot guys. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai PlayStation ya teman-teman. Ini PlayStation 2 yang pemiliknya mengatakan bahwa tidak dapat meloading game ya, dan gamenya itu di-load dari kaset ya, bukan dari flash disk yang biasanya kita menggunakan flash disk. Kali ini masih standar dalam bentuk kaset DVD ya. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita coba untuk menyelesaikan masalah ini teman-teman ya. Kita masukkan, kemudian kita tekan preset. Oke, sambil kita lihat di TV ya, di layar TV, apakah ada hasilnya. Sambil kita tunggu teman-teman. Diam saja ya. Kita perhatikan tidak ada penampakan. Kemudian di bagian DVD-nya ya, kasetnya ini juga muter, namun tidak menampilkan apa-apa di layar. Ya, untuk tahapan awal untuk menghadapi kasus seperti ini ya, kita matikan dulu ya. Sudah kita matikan ya, kemudian kita bongkar di bagian optiknya ya, bongkar seperti ini. Oke teman-teman, kita lepaskan saja ya untuk menguji nanti. Oke, karena tidak dapat membaca sebuah disk itu banyak sebab ya, terutama di bagian optik tentunya. Terkadang ada kotoran, jadi kita sebelumnya menggunakan apa dulu ya, kita coba untuk membersihkan optik. Kita bisa menggunakan dengan ini ya, simple saja teman-teman ya. Saya menggunakan busa rokok ya, ini ya, busa rokok. Kemudian kita bersihkan dulu di bagian ini, di bagian mata optiknya dengan pelan-pelan ya. Terkadang ada debu yang menghalang-halangi pembacaan ya, sinarnya ke DVD itu tidak berjalan dengan baik ya. Setelah dibersihkan, kita coba kembali apakah sudah ada perubahan. Oke, baik. Kemudian kita nyalakan, kita tunggu sejenak. Oke ya, udah muter ya kasetnya ya. Sambil perhatikan kembali di TV. Oke, seperti sudah ada kenampakan ya. Ternyata masih sama teman-teman, macet ya, masih macet, sama masih macet ya. Langsung saja kita keluarkan kasetnya ya, posisi sudah keluar. Kita matikan sebentar ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk cara penyelesaian yang kedua, yaitu di sini ada sejenis setelan ya. Ini ada gear yang dua ini. Ini adalah setelan untuk naik turun ini ya, optik, agar sinar fokusnya bisa diatur dengan melalui ini ya.
apabila sinarnya miring atau kejauhan atau terlalu dekat, maka kita harus men-setting ini. Kita bisa gunakan ya ini ya, pakai obeng. Ini bisa kita putar-putar teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu kan. Ini bisa kita putar-putar. Nah, bisa putar kanan, bisa putar kiri, bisa putar kanan, putar kiri. Nah, begini ya. Diputar-putar sama yang sebelah sini juga sama, bisa kita putar-putar begini. Mau putar kemana saja. Jadi dimana nanti letak posisinya yang pas, di situ kita berhenti untuk memutar ya teman-teman. Ya, ini sudah saya putar-putar ini. Kemudian coba di setting. Ya. Kira-kira seginilah settingannya ya. Ya, kira-kira segitu settingannya. Ya. Kita coba ulangi lagi. Bentar ya. Oke. Sambil kita lihat kembali apakah sudah ada hasilnya setelah di setel tinggi rendahnya optik ya. Ya, sudah ada kenampakan. Kita perhatikan kembali. Sambil kita menunggu. Nah, itu teman-teman ya. Di situ ada ini ya. Langsung memory card slot 1, memory card slot 2 not found. Di situ ada perintah untuk meload sebuah game. Ya, kita tinggal tes. Kita tekan X saja pada bagian stick controllernya, teman-teman. Oke. Langsung muncul ya. Nah, begitu teman-teman. Ternyata mudah ya. Caranya singkat, bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. Nah, tuh sudah loading ya. Silahkan subscribe ya teman-teman ya di channel saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, biar pertemanan kita lebih akrab lagi. Nah, itu sudah bisa, sudah nyala bagus, nggak ada masalah ya. Saya rasa tutorial ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.